Benua utama Yanji. Benua utama ini diameternya luar biasa besar, sekitar 1,8 tahun cahaya. Sementara ribuan pulau di sekitarnya, bahkan jika digabungkan, tidak sampai 1/10 dari ukuran benua utama ini. Di atas gurun di benua utama, sebuah kapal cakram hitam melesat dengan kecepatan subcahaya. Setelah beberapa saat, Luo Feng, 960 juta kilometer dari sini, ada tim yang terdiri dari 3 dewa abadi dan pasukan lebih dari 10.000. Berdasarkan percakapan pasukan mereka, seharusnya ada 1 dewa abadi tingkat jenderal pejabat di antara ketiganya, dan dia cukup kuat. Setelah beberapa saat, Luo Feng, 980 juta kilometer dari sini, ada tim yang ditempatkan di gurun. Ada 2 dewa abadi dan 23 penguasa sektor. Menurut apa yang mereka katakan, mereka baru saja menyelesaikan pertempuran dan kehilangan cukup banyak kekuatan mereka. Tim mereka hanya memiliki 1 jenderal pejabat. Setelah beberapa saat, pemimpin tim adalah seorang jenderal pejabat. Luo Feng duduk santai di ruang kendali sambil menyerput anggurnya, mendengarkan laporan Babata. "Baiklah Babata, kau tidak perlu memberitahuku semuanya secara rinci." Luo Feng meletakkan gelasnya. "Kau bahkan tidak perlu memindai. Aku akan bisa menebak bahwa setiap tim hampir pasti memiliki seorang jenderal pejabat." "Memang majikan dari saya, Babata. Anda bijaksana." Babata mengejek. Ketika Luo Feng mencapai tingkat penguasa domain, sesuai dengan sistem paling dasar dari AI hidup, itu akan secara otomatis menganggap Luo Feng sebagai tuannya. Namun karena itu sudah menjadi AI hidup, dengan emosinya sendiri, itu masih secara alami lebih beresonansi dengan tuannya yang lama, yaitu Hugh Onbor. Biasanya ia memanggil Luo Feng dengan namanya, hampir tidak pernah memanggilnya majikan. Nama itu hanyalah caranya memanggilnya. Sebagai AI hidup, Babata secara alami menghormati Luo Feng sebagai tuannya. Inilah kualitas khusus dari AI hidup, seperti ras automaton, ras puncak alam semesta. Setiap dari mereka adalah AI hidup. Mereka memiliki batasan ketat tentang otoritas di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak akan pernah mengalami insiden di mana prajurit peringkat bawah tidak menghormati peringkat atas. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah ras paling bersatu di alam semesta. Bijaksana apa? Aku sudah berada di benua utama Yanji selama 36 hari, menemukan lebih dari 800 tim. Itu masing-masing antara ras lain atau tim manusia. Menurut apa yang aku lihat, tidak pernah ada tim tanpa seorang jenderal pejabat. Berarti bahwa setiap tim di sini pasti memiliki seorang jenderal pejabat. Aneh. Menurut informasi yang kudapatkan, di antara dewa abadi, seharusnya para jenderal mengisi 2/3 dari dewa abadi, para jenderal pejabat 1/3, dan hanya sedikit kaisar. Dengan persentase jenderal pejabat yang setinggi itu, dari setiap tim yang terdiri dari 3-5 dewa abadi, pasti akan ada 1 di dalamnya. Jadi tim tanpa seorang jenderal pejabat tidak akan bisa bertahan di benua utama. Salah satu teorinya adalah, persentase jenderal pejabat yang tinggi berarti lebih banyak tim akan memiliki jenderal pejabat, memaksa tim tanpa satu pun untuk membentuk aliansi dengan yang lain yang memiliki setidaknya 1 jenderal pejabat. Begitu peluang pertahanan hidup mereka jauh lebih tinggi. Jika tidak, jika mereka diserang oleh tim dengan seorang jenderal pejabat, mereka akan dibantai. Jenderal pejabat. Mereka memiliki tubuh abadi dan sangat jarang jenderal pejabat terbunuh. Kecuali jenderal pejabat musuh tertentu sangat mahir dalam serangan jiwa. Sepertinya hanya ada sedikit kaisar. Setelah terbang di sini selama 36 hari, aku bahkan belum melihat tim kaisar. Luo Feng menggelengkan kepala. Itu sangat normal. Dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk terbang melewati seluruh benua. Dan itu terbang dalam garis lurus. Jika kita ingin mencari seluruh benua, mengingat bahwa para kaisar tidak bergerak sama sekali, bahkan mencari selama 10.000 tahun tidak akan cukup. Anda baru terbang selama 36 hari. Apakah Anda pikir akan semudah itu menemukan seorang kaisar? Bahkan jika Anda bertemu 1, perangkat pemindai miliknya mungkin lebih canggih dari milik Anda. Itu mungkin sepenuhnya memblokir milik Anda, dan kita bahkan tidak akan bisa menemukannya. Luo Feng menggelengkan kepala. Babata, Luo Feng memerintahkan. Aktifkan semua kemampuan perangkat pemindai kedua, dan pertahankan keadaan normal yang nomor 1
dan tutup semua kemampuan pengganggu sinyalnya. Hanya pertahankan status perlindungannya. Luo Feng memerintahkan. Dimengerti. Babata segera melakukannya. Perangkat pertama adalah yang ia habiskan banyak uang di kota kekacauan purba untuk ditukarkan. Ini jelas sesuatu yang akan digunakan oleh seorang kaisar. Yang kedua adalah yang ia dapat saat menggunakan binatang bertanduk emas untuk membunuh dewa abadi tingkat jenderal penjabat Venya. Yang satu ini akan memakan biaya sekitar beberapa ratus elemen campuran juga. Itu tidak buruk. Saat ini ia menutup semua sistem pengganggu sinyal perangkat pertama. Kemudian, selama tim musuh memiliki perangkat yang lebih baik dari perangkat keduanya, mereka akan dapat menemukan Luo Feng. Sulit menemukan perangkat apapun yang lebih baik dari perangkat pertamanya, namun mudah menemukan orang-orang dengan yang lebih baik dari perangkat keduanya. Luo Feng, kau memang licik. Tidak licik, hanya bosan. Aku harus menangkap beberapa ikan, memancingnya untuk memakan umpanku. 310 juta kilometer jauhnya, ada sebuah kapal hidup berwarna hitam pekat yang terbang. Di dalam ruang kendalinya, manusia tercela, sebenarnya memiliki tumbuhan abadi. Jika bukan karena itu, aku sudah lama membunuh mereka. Seorang pria berkepala serigala bersisik meraung. Manusia kaya, bahkan seorang jenderal pejabat manusia memiliki tumbuhan abadi. Manusia itu kaya, kata dewa abadi lainnya dengan mata majemuk besar dan sayap kupu-kupu di sampingnya. Jika itu Luo Feng, ia bisa langsung tahu. Ini adalah ras Wei Yi, ras kuat yang tidak tunduk pada iblis. Sebenarnya ada banyak ras kuat lainnya dalam perang wilayah luar yang tidak tunduk pada empat ras puncak. Beberapa di antara mereka mengirim anggota mereka setelah berdiskusi dengan ras puncak hanya untuk pengalaman dan pelatihan. Bahkan sampai tua, ada dua ras puncak lain dalam semesta. Bagaimanapun, iblis, otomaton, manusia, dan serangga, ini hanyalah 4 dari 6 ras puncak alam semesta. Karena wilayah mereka berdekatan, mereka sering bentrok dan bertarung. Ada 2 ras puncak lain di alam semesta, karena mereka jauh lebih jauh, secara alami mereka tidak akan terlibat terlalu banyak dalam perang besar. Jika tidak, biaya transportasi saja akan mengejutkan. Namun ada beberapa anggota dari 2 ras puncak itu yang bersedia datang bertarung. Seperti ras KU, meskipun mereka termasuk di pihak serangga. Sebenarnya mereka tunduk pada salah satu dari 2 ras puncak yang jauh. Manusia sangat mahir dalam mesin dan makhluk hidup, kata dewa abadi Wei Yi lainnya dengan iri. Dikombinasikan dengan satu-satunya jaringan alam semesta virtual, menggabungkan seluruh kekuatan umat manusia, menggunakan sumber daya mereka seefisien mungkin, itu menyulitkan ras lain untuk menandingi mereka. Manusia memiliki struktur tubuh yang buruk. Oleh karena itu, mereka jauh lebih lemah daripada kami iblis. Inilah yang menyebabkan mereka harus menggunakan taktik lain untuk menandingi kami. Sayangnya binatang luar angkasa terlalu sombong, tidak ingin menjadi bagian dari kami iblis. Binatang luar angkasa yang sombong itu juga harus berpikir. Mereka memiliki kecerdasan dan bakat tinggi, dan mereka adalah binatang besar. Ini sepertinya harus secara alami menjadi bagian dari kami iblis. Ini terutama berlaku untuk 12 keturunan puncak. Mereka bahkan lebih tinggi daripada keturunan kerajaan kami. Sangat disayangkan. Binatang luar angkasa memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi tidak memiliki wilayah. Benar-benar aneh. Meskipun tanpa wilayah, mereka tersebar di seluruh alam semesta. Banyak binatang puncak penguasa sektor tidak pernah bertemu satu sama lain seumur hidup mereka. Kecuali mereka menjadi dewa abadi dan memiliki kehidupan abadi, barulah saat itu mereka dapat melakukan kontak dengan inti binatang luar angkasa. Aliansi binatang luar angkasa itu adalah salah satu aliansi super di alam semesta. Jika aliansi itu bersedia bergabung dengan iblis, iblis kami pasti akan menjadi ras puncak teratas. Pria berkepala serigala itu berseru. Iblis dan binatang luar angkasa itu memang memiliki banyak perselisihan. Sebenarnya secara keseluruhan, binatang luar angkasa itu seperti ras iblis yang diperkuat. Iblis tidak bisa disalahkan karena menginginkan mereka bergabung. Sementara ketiga dewa abadi ini sedang membicarakan manusia, iblis, dan binatang luar angkasa. Pria berkepala serigala itu melihat layar lengannya. 2 dewa abadi Wei Yi lainnya menatap dia. Kapten? Keduanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita telah menemukan sebuah kapal.
itu manusia, kata pria berkepala serigala itu dengan serius. Apa yang istimewa dengan kapal manusia? Wanita itu tersenyum. Sepertinya kapten terpicu oleh manusia. Tidak, hanya ada satu manusia di kapal itu, dan itu adalah penguasa sektor. Pria berkepala serigala bersisik itu menekankan. Penguasa sektor? Bagaimana mungkin? Kedua dewa abadi WI itu terkejut. Benua utama dipenuhi dengan prajurit kuat. Hampir pasti akan ada seorang jenderal pejabat di setiap tim atau seseorang dengan kemampuan jenderal pejabat. Namun sekarang ada penguasa sektor manusia di benua utama. Seorang penguasa sektor manusia benar-benar berani datang ke benua utama Yanji? Apakah ia mencari kematian? Dua dewa abadi lainnya tidak percaya ini terjadi. Aku teringat seseorang. Pria berkepala serigala itu berkata tiba-tiba. Apakah kamu ingat penguasa sektor pemakan bintang Pulau Mabut? Penguasa sektor pemakan bintang Pulau Mabut? Mata tunggal kedua dewa abadi Wei itu bersinar. Aku dengar ia memiliki kekuatan seorang jenderal pejabat dan tumbuhan pemakan bintang 100 sulai eating star plan. Pria Wologa itu menunjukkan senyuman. Penguasa sektor manusia ini sangat mungkin adalah penguasa sektor pemakan bintang. Mungkin ia merasa tak terkalahkan di Pulau Mabut dan memutuskan untuk datang ke benua utama Yanji. Benar-benar bodoh. Benua utama sama sekali tidak seperti Pulau Mabut. Ayo kita bunuh dia. Ada keberatan? Tentu saja tidak. Kedua dewa abadi lainnya tertawa. Ayo kita mendekat. Pria berkepala serigala itu memerintahkan. Kapal hidup itu dengan cepat terbang menuju kapal Luo Feng. Dan itulah akhir dari bab 793, benua utama Yanji. Gila ya, benua utamanya aja 1,8 tahun cahaya. Saya narator, udah 1,8 tahun capek, tapi semangat tetap nyala. Tadi bareng Luo Feng, kita muter-muter di benua penuh tim abadi dan pejabat segala rupa. Yang nyebelin, belum juga duduk, udah diincer. Padahal cuma penguasa sektor sendirian, bro. Tapi ya, Luo Feng bukan karakter kaleng-kaleng. Apalagi sekarang, musuh mulai merapat. Makin tegang. Tapi saya suka banget narasi bab ini. Makin terasa perbedaan kelas dan bahaya di benua utama. Dan ngomong-ngomong ya, saya bikin ini sendirian. Dari nerjemahin, itu kalimat kadang muter-muter kayak ular ngopi. Terus nyari padanan biar gampang dimengerti. Nulis ulang jadi skrip narasi, biar enak didengerin. Ngisi suara, terus salah ucap, ngulang lagi. Belum ngedit, render, upload ke YouTube, TikTok, Beestation, Facebook. Terus pas mau upload, internet lemot. Ya Allah, cobaan seorang kreator pemula tuh nyata nih. Kadang ada kata-kata belibet, kenapa nggak dibenerin? Jujur aja, udah kecapean. Tapi semua itu saya lakuin dengan cinta. Karena saya pengen kalian bisa ikut ngerasain cerita epik ini tanpa libet dan tetap nyaman di telinga. Jadi kalau kamu suka sama narasi ini, boleh dong bantu like, follow, subscribe di platform kesayangan kamu, di YouTube, TikTok, Beestation, atau Facebook. Satu klik dari kamu, itu udah kayak suntikan energi buat narator capek tapi semangat ini. Oke, itu dulu untuk bab kali ini, tapi jangan kemana-mana ya, karena abis ini kita lanjut ke bab 794, di mana Luo Feng akan bertemu bahaya baru, dan mungkin saja musuh yang terlalu kuat untuk dihindari. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir, sampai jumpa di bab berikutnya. Salam dari narator yang masih berjuang demi kalian semua. Gaskeun!